Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Agimat Pembelajaran Matematika Jarak Jauh. Untuk materi kali ini sistem koordinat bagian yang kedua, siapkan alat tulisnya. Dan bagi yang belum melihat atau mempelajari video yang pertama, sistem koordinat bagian ke-1, diharapkan dipelajari dulu agar lebih memahami lagi materi kali ini ya. Ya, langsung saja untuk contoh soal yang pertama nih ya. Tentukan koordinat titik C dan D terhadap titik asal. Apa titik asal itu? Titik asal itu adanya di sini ya. Ada pas di tengah-tengah itu. Jadi untuk soal yang ini, posisi terhadap si titik C terhadap titik asal ini kemana? Ya, langsung saja si titik C 0 satuan ke sumbu X. Kenapa 0 satuan ke sumbu X? Karena si titik C adanya di sini, 4,0 di sini ya. X, Y. Nah, ada pas di tengah-tengah, pas di sumbu X di sini. Jadi 0 satuan ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya berapa satuan? Nah, si titik C kalau ke sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4 satuan ke sumbu Y. Satu lagi yang D, ayo coba. Yang D di mana? Nah, di sini. Berapa satuan ke sumbu X? Lihat ke sini ke sumbu X-nya. 1 2 3 4 5 6 satuan. Berarti 6 satuan ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya berapa satuan? Hitung. 1 2 3 4 5 dan 5 satuan ke sumbu Y. Paham ya? Tinggal arahnya saja. Kalau ke sumbu X ini berapa satuan? Hitung. Ada 6 satuan. Kalau ke sumbu Y berarti ke sini ada berapa satuan? Ada 5 satuan ke sumbu Y. Baik, lanjut untuk soal nomor 2. Soalnya seperti ini nih. Jika diketahui titik P min 4, min 5, maka tentukan koordinat titik A dan B terhadap titik P. Kalau yang tadi yang titik C dan D ditanyakannya terhadap titik asal, kalau yang ini terhadap titik P. Otomatis karena di sini titik P-nya belum ada, kita harus cari dulu si titik P-nya di mana ya. Di mana harus diingat absis ordinat yang video sebelumnya ya. Min 4 ini sebagai X, min 5 ini sebagai Y. Langsung si titik P adanya di mana? Cari. Min 4 mana nih? Min 4. Min 5 di mana? Ke bawah. Min 5 mana nih? Berarti adanya di sini nih. Titik P ada di min 4, min 5. Nah, sudah gini, gimana? Kita buat lagi koordinat yang baru atau kartesius yang baru yang titik pusatnya ada di P ya. Buat lagi ya, kasih warna-warni biar lebih bagus dan lebih paham ya kalian. Ini sini dan ini ke sini. Tetap ya sama. Sumbu X dan sumbu Y-nya jangan ketukar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik P adanya di situ. Lanjut. Nih, tentukanlah koordinat titik A, nih titik A yang ada di sini terhadap titik P. Berarti titik A ya. A dulu. Terhadap titik P ini berapa satuannya atau berapa arahnya kemana gitu ya. Kita cari si A ini. Tapi kalau ke titik P karena kebetulan ada di sini di sumbu Y, berarti si titik A itu 0 satuan terhadap ada ke ya, terhadap sumbu Y karena pas ada di sumbu Y. Dan enak ke sumbu X nya berapa satuan si A teh? Si A ini ke si Y berapa satuan? 1 2 3 4 5 6 7 8 dan
8 satuan terhadap atau ke sumbu X. Dibalik ya, tapi sama aja lah. Kalau ke sumbu X nya harus 8 satuan, kalau ke sumbu Y nya 0 satuan, karena pas di tengah-tengah atau pas terletak berada di sumbu Y. Lanjut, titik B. Intinya patokannya kalau terhadap titik P, berarti yang jadi patokan adalah titik P ini ya, yang baru, bukan diagram yang ini lagi ya. Terhadap titik B kita titik B terhadap titik P. B di mana? Oh, ini adanya. Nah, si titik B ini berapa satuan sih ke sumbu X? Mau Y dulu, mau X dulu ya, sama saja lah. Berarti kalau ke sumbu X berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke bawah ke sini ini ada berapa? 10 satuan ke sumbu X. Sumbu X punya si P ya. Nah, sekarang ke sini ya, ke sumbu Y-nya berapa satuan? Hitung lagi. 1, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9 satuan ke sumbu Y. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nih, kalau yang tadi tentang titik, kalau sekarang tentang garis. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum itu kita harus paham dulu apa itu garis ya. Nih, garis itu secara sederhananya seperti ini. Kalau seandainya di sini ada sebuah titik, ada titik, terus ditarik garis, itulah garis. Jadi kesimpulannya garis itu adalah kumpulan atau hubungan dari beberapa titik ya. Sederhananya seperti itu. Nah, garis itu posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Coba lihat, amati garis yang ini. Ada L1, L2, L3, L4. Ini kan sejajar. Ini sejajar, ingat. L1, L2 itu saling sejajar. Nah, kalau ke sumbu X apa? Sama, sejajar. Jadi sejajar itu seperti apa? Sejajar itu seperti ini kalau secara sederhananya. Nah, misalkan di sini ada sebuah garis nih, garis yang atas, garis yang bawah. Jika ditarik terus kemanapun, sejauh apapun ditarik garis tersebut, tidak akan menemukan titik potong, tidak akan berpotongan ya. Jadi sesuatu garis dinyatakan sejajar apabila nih seperti ini, apabila ditarik tidak akan menemukan titik potong. Kalau ini sejajar tidak, karena jika diperpanjang tuh akan ada perpotongan di sini. Paham ya? Nah, jadi kalau yang L1, L2 ini sejajar sumbu X, nih sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Apa itu tegak lurus ya? Ingat yang sudut-sudut 90 derajat ya. Tegak lurus yang segitiga siku-siku. Nah, tegak lurus di sumbu Y. Garis L1, L2, L3, L4 itu saling sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, lanjut yang ini. Nah, kalau yang garis yang hijau ini, M1, M2, M3, M4 ini apa? Kebalikan dari yang biru ini. Dimana si M1 ini sejajar terhadap sumbu Y. Lihat, sejajar terhadap sumbu Y. Tetapi dan tegak lurus sumbu X. Nih, kalau ini sejajar sumbu Y, tuh saling sejajar dengan sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya saling tegak lurus. Nah, dan yang terakhir kalau yang ini, garis yang merah ini N1 dan garis yang N2 ini saling berpotongan. Berpotongan di mana? Nih, memotong atau berpotongan sama saja. Sumbu X ya berpotongan, memotong. Si garis N2 yang ini memotong sumbu X dan memotong juga sumbu Y ya. X-nya kepotong, Y-nya juga kepotong. Terus apa bedanya dengan tegak lurus? Sama, tegak lurus juga berpotong, hanya kalau berpotong ini
berpotongan atau memotong ini tidak 90 derajat sudutnya. Nih, hanya memotong saja. Kesimpulannya, si garis N1 dan N2 ini saling berpotongan atau berpotongan di saling memotong sumbu X dan sumbu Y. Paham ya? Lanjut. Diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C min 5,2 ya. Sebelum membaca soal yang ini, biasakan kita, karena di sininya tidak ada ya, kita buat dulu si titik A itu posisinya di mana. Ya, lanjut. Titik A ada di 3,2. Di mana? 3,2 berarti di sini. Nih ya, si titik A ini. A 3,2. B 3,6 di mana? Nah, 3 X-nya 3 min 6. Oh, di sini. 3,6. Ini titik B. 3 min 6. Terakhir yang si C min 5,2 di mana? Min 5,2 ke atas sini. Min 5,2 ini titik C. Min 5,2. Nah, lanjut. Kalau sudah ada titik A, titik B, titik C nya sudah ada, lihat soalnya. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, ya lihat, jika dibuat garis yang melalui, berarti kita harus buat garis yang melalui titik A dan titik B. Nih. Berarti garisnya harus ada di titik A dan titik B. Jadi seperti ini garisnya. Nih, garisan. Set. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nih, kedudukannya seperti apa? Si garis ini. Ya. Sejajar. Nah, sejajar sumbu apa? Lihat, sejajar dengan sumbu apa si garis ini yang melalui titik A dan B? Sejajar sumbu Y dan nih. Tegak lurus gak? Iya, tegak lurus. Sumbu X. Nah, lanjut. Yang kedua, jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, mana nih? A dan C harus dibuat garis, kata soal. Nih, garis seperti ini. Kebalikannya kayak yang tadi. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kedudukannya seperti apa? Nih, si garis yang merah ini kedudukannya sejajar apa? Sumbu X dan tegak lurus ya. Sumbu Y. Paham ya? Nah, terakhir, jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, berarti kita buat garis yang melalui titik B dan C. Oke, ke sini. B dan C. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana kedudukannya si garis tersebut? Nah, terhadap sumbu X, berarti lihat terhadap sumbu X nih. Nah, apa? Berpotongan atau memotong ya. Berpotongan. Sumbu X berpotongan atau memotong ya. Dan sumbu Y-nya kepotong nggak? Iya, kepotong. Dan berpotongan sumbu Y. Seperti itu, bisa dipahami ya. Ya, seperti biasa, sebelum video ini ditutup, agar lebih memahami, silahkan kerjakan soal-soal ini. Ada 5 soal, silahkan kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.